semuanya, kenalin nama aku Rani Amira Hassani. Dimana di podcast kali ini saya akan menjadi host. Yang podcast kali ini kita mengambil tema tentang komunikasi efektif dalam dunia profesional. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Di dunia kerja, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong lancar atau nulis rapi, tapi gimana caranya bikin pesan kita sampai dan juga dipahami, serta bisa menimbulkan aksi. Bayangin aja, satu kalimat yang salah bisa bikin kerja tim berantakan, tapi satu kalimat yang benar bisa membuat kita semua bergerak bareng. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif dalam dunia profesional, lebih tepatnya bicara bukan sekedar kata, rahasia komunikasi efektif dalam dunia profesional. Kita di sini akan membahas sesuatu yang santai tapi tetap berbobot tentang komunikasi efektif. Mana di sini kita bakal bareng-bareng kupas apa sih itu komunikasi efektif dan juga gimana cara berkomunikasi yang gak cuma didengar tapi juga berdampak. Mungkin sebelum kita masuk ke podcast kita, bisa dikenalan sama host cantik yang ada di sini. Ada Onia Ramadhani, say hai. Ada Fitriani dan juga Tia Fahmayasari. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu komunikasi yang efektif dalam dunia profesional. Mungkin bisa dijelaskan oleh salah satu host cantik kita, yaitu Kak Tia. Bisa dijelaskan komunikasi efektif dari dunia profesional itu merupakan gagasan dari sepakat individu atau kelompok dalam lingkungan kerja yang bertujuan untuk organisasi dengan cara yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh host dan cantik ya, ataupun Kak Putri. Nah, oke nih, setelah penjelasan singkat tadi mengenai komunikasi efektif dalam dunia profesional, kita untuk kenalan nggak sih dengan bintang tamu yang akan kita sampaikan ini? Nah, untuk bintang tamu yang pertama, hai, aku Yusuf Nobrialdi. halo, baik cara nulis. Hai, aku Safarina Nobrialdi Grupisan. Halo, saya Ofan. Halo, nama saya Nikan Kumaro. Ya, halo, saya Ridwan Putri. Halo, saya Jazar. Nah, setelah perkenalan dari bintang tamu kita yang akan bergabung dengan kita ini, kita akan lebih dalami podcast kita pada hari ini, yaitu rahasia komunikasi efektif dalam dunia profesional. Oke, setelah perkenalan tadi saya rasa cukup ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai rahasia komunikasi efektif dalam dunia profesional. Nah, saya ingin nanya nih, bagaimana sih unsur dan prinsip komunikasi yang efektif itu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari host cantik kita, Ania. Jadi ada beberapa unsur dari komunikasi efektif. Yang pertama, pesan. Orang yang menyampaikan atau menyebarkan suatu informasi. Yang kedua, ada penerima. Orang yang menerima informasi. Yang ketiga, ada media. Cara yang untuk orang tersebut menerima pesan tersebut seperti muka, email, dan lainnya. Terakhir, ada umpan balik. Respon penerima terhadap informasi tersebut. Oke, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Jazan tentang prinsip komunikasi efektif. Oke, terima kasih untuk rekan saya cantik ini. Nah, tentang prinsip ya, ini ada beberapa prinsip ya. Pertama itu ada kejelasan, yang dimana itu informasi yang kita berikan itu hanya pesan kita itu harus jelas gitu. Nggak mungkin kita ngomong sama manusia pakai bahasa alien, kan nggak mungkin. Lalu yang kedua itu ada keringkasan. Nah, masa kita ini nggak perlu panjang lebar, langsung aja to the point aja sih. Nggak perlu kayak panjang lebar, ke ujung sana tahunya to the point-nya langsung di awal aja. Nah, lanjut ada juga kelengkapan. Nah, yaitu semua informasi yang ingin kita sampaikan itu harus ada dalam komunikasi kita itu. Nah, lalu ada lagi kesopanan, yaitu hormat serta gerakan tubuhnya itu harus saling kuat. Nah, mungkin kita ngomongnya bagus-bagus karena kita mau mukul seseorang, kan nggak mungkin ya. Nah, mungkin itu aja sih ya.
untuk prinsip dan unsurnya itu. Oh, jadi unsur sama prinsip ini emang benar-benar harus terpenuhi ya. Kayak kalau kurang nanti bakal ada yang namanya miskomunikasi gitu ya. Oke. Oke, setelah penjelasan dari prinsip dan unsur tadi, tentunya itu sangat penting ya dalam suatu terjadinya komunikasi. Nah, tentu ada nih hambatan dari komunikasi itu sendiri. Apa sih hambatannya? Kita berbicara tentang hambatan nih. Yang pertama itu adalah terjadinya gangguan psikologis, yang dimana terjadinya emosi, stres, atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi efektif. Yang kedua itu adanya gaya komunikasi, kurangnya gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi seperti gaya yang terlalu formal atau informasi dapat menyebabkan kesalahan pahaman. Yang ketiga, hierarki, perbedaan posisi atau hierarki dalam organisasi dapat mempengaruhi komunikasi. Untuk lebih dalamnya saya alihkan kepada teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menambahkan beberapa jawaban tentang hambatan. Apa saja hambatan yang umum yang biasa terjadi dalam komunikasi profesional. Di sini mungkin ada 3 ya yang umum terjadi. Yang pertama yaitu perbedaan budaya, nilai, norma, dan kebiasaan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk yang kedua yaitu biasanya perbedaan gaya komunikasi. Jadi setiap individu memiliki cara komunikasi yang berbeda, dan perbedaan ini dapat menyebabkan atau menghambat pemahaman juga. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sikap negatif, sikap defensif atau skeptif. Ini juga dapat menghalangi komunikasi yang terbuka dan jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hambatan komunikasi profesional ini. Oke, tadi kan sudah dibahas nih tentang hambatan dan juga komunikasi profesional. Kita masuk aja langsung ke gimana cara membangun komunikasi yang efektif gitu. Biar kita semua di sini dan juga teman-teman di luar sana tahu cara membangun komunikasi yang efektif. Nah, menurut saya komunikasi efektif itu bisa dibangun dengan 3 cara. Yang pertama, jelas dalam menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tulisan, supaya lawan bicara mudah memahami maksud kita. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Artinya kita nggak cuma dengar tapi juga memahami apa yang orang lain sampaikan. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, ekspresi ramah seperti itu, dan sikap terbuka sehingga pesan tersampaikan dengan baik. Sekian dari saya, cuma yang Nah, setelah membahas cara membangun komunikasi yang efektif, hambatan dari komunikasi efektif, serta unsur dan prinsip komunikasi efektif profesional. Nah, tentunya kan ada contoh kasus atau yang pernah terjadi di sekitar kita. Nah, apa sih contoh kasus tersebut? Berbicara tentang komunikasi yang efektif di dunia pekerjaan, pasti ada beberapa contoh kasus ya. Kadang masalah di kantor bukan hanya kerjaannya yang susah saja, tapi cara kita berkomunikasi yang kurang jelas. Nah, itu juga menjadi masalah dalam dunia pekerjaan. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu ada seseorang nih yang baru kerja nih di sebuah perusahaan. Pada suatu pagi, atasan meminta laporan penjualan bulanan buat rapat sore nanti. Tapi dia hanya mengerjakan. Tidak lama kemudian mengirim melalui email, tetapi hanya mengerjakan angka-angka tanpa ada penjelasan dan tanpa ada grafik dan tanpa ada analisis tambahan. Beberapa jam kemudian, atasan melihat laporan yang dibuat tadi. Kemudian laporan yang dikirim itu tidak lengkap karena
atasan butuh data yang lebih rinci dan siap untuk dipresentasi atau dijelaskan. Akhirnya rapat pun ditunda karena datanya yang belum siap dan tidak lengkap. Nah, di sini masalahnya bukan hanya karena kemalasan yang kerja, tapi karena kurangnya komunikasi yang kurang efektif. Jadi salah untuk memberikan informasi yang lengkap dan tidak pasti, kurangnya pemahaman dari komunikasi tersebut, dan juga tidak mengkonfirmasi ulang apakah laporannya sudah sesuai dengan yang diminta oleh atasan. Nah, dalam dunia profesional, komunikasi yang efektif itu artinya kita menyampaikan pesan dengan jelas, lengkap, dan sopan. Dan yang paling penting, kita pastikan lawan bicara itu paham dengan apa yang kita maksud. Dengan contoh masalah tadi, kita dapat berbicara seperti ini misalnya. Selamat pagi, Pak. Saya sudah mengirimkan laporan penjualan bulan ini melalui email. Di dalam data tabel tersebut terdapat grafik dan analisis singkat. Mohon dicek lagi apakah ada bagian yang perlu diperbaiki. Dengan cara seperti itu, kita tidak akan ada kesalahpahaman dalam komunikasi, dan pesan yang disampaikan itu jelas, lengkap, dan terdengar profesional. Atasan pun pasti merasa dihargai karena berkomunikasi dengan sopan dan terbuka. Jadi, komunikasi yang efektif itu kuncinya penting di dunia kerja. Ada 3 kunci yang sangat penting, yaitu jelas, sopan, dan bertanggung jawab. Dan selalu pastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik, dan juga jangan ragu untuk menanyakan ulang kalau apa yang belum jelas dan belum dipahami. Mungkin segitu saja contoh yang dapat saya berikan atau saya jelaskan untuk komunikasi yang efektif. Dan untuk komunikasi yang tidak efektif atau belum efektif akan dijelaskan dan diberikan contoh oleh teman saya. Oke, jadi selain komunikasi efektif juga ada komunikasi yang tidak efektif. Nah, kasus yang sering terjadi terhadap komunikasi yang tidak efektif ini adalah sebuah pertemuan atau rapat internasional yang terdiri dari beberapa negara. Kita ambil contoh Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwasanya ketiga negara ini memiliki komunikasi yang berbeda-beda. Amerika Serikat yang cenderung langsung, tidak adanya interupsi, atau yang bisa kita sederhanakan itu dengan tegas. Sedangkan Jepang itu cenderung dia lebih sopan dan menjaga harmoni. Sedangkan Indonesia juga sendiri itu fleksibel. Contohnya pada saat rapat, anggota Amerika Serikat itu mengkritik desain anggota Jepang tanpa umpan balik yang membangun. Nah, anggota Jepang pasti merasa tidak dihargai, dan anggota Indonesia kesulitan menengahi. Nah, dari kasus tersebut itu tidak bisa kita biarkan, juga harus ada solusi di tengah-tengahnya, karena amat sangat disayangkan ya, komunikasi tersebut sangat mengganggu. Nah, solusi yang dapat kita ambil itu pertama, tentu kita harus kenali masalahnya terlebih dahulu. Sadari perbedaan budaya dan gaya komunikasi dari setiap negara. Lalu yang kedua dan yang tidak kalah penting itu adalah pelajari budaya, pahami norma komunikasi dari tiap budaya. Nah, dengan demikian bahkan anggota Indonesia pun bisa jadi mediator atau menjembatani atau penengah di antara kasus-kasus yang terjadi. Contohnya tadi seperti Amerika Serikat dan juga Jepang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari komunikasi yang tidak efektif. Oke guys, jadi dengan beberapa pertanyaan tadi yang udah dijawab oleh beberapa bintang tamu spesial kita pada hari ini, bisa disimpulkan kalau komunikasi yang efektif di dunia profesional itu intinya ngomong itu bukan cuma soal menyampaikan, tapi juga soal nyambung, dan kadang dengerin bisa lebih penting daripada ngomong. Semoga dengan podcast kita kali ini kita semua jadi makin pede buat ngobrol waktu di kantor, meeting, atau bahkan cuma sekedar ngobrol di pantry. Ingat, komunikasi itu skill yang bisa diasah, bukan dibawa dari lahir. Kalau kalian semua punya pengalaman seru dan tips pribadi soal komunikasi, boleh nih share lewat Instagram di kamera ataupun Instagram para bintang tamu yang ada di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.12, di mana ini waktunya kita istirahat teman-teman. Mungkin bisa kita tutup
podcast kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.